Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pemerintah atas APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2021. Rapat paripurna ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Yusri. Usai melakukan pembahasan bersama atas Ranperda Pertanggungjawaban Pemerintah atas APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar kembali menggelar rapat paripurna. Yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna dengan dipimpin langsung Ketua DPRD Kampar, Muhammad Faisal, bersama dua wakil Ketua DPRD Kampar, masing-masing repol dari fraksi Partai Golkar dan Fahmil dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Rapat paripurna ini diawali dengan pembacaan laporan Badan Anggaran DPRD Kampar terkait hasil dari pembahasan bersama dengan pemerintah terhadap Ranperda RPP APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2021. Laporan ini sendiri dibacakan langsung juru bicara Badan Anggaran DPRD Kampar Zulfan Azmi yang juga merupakan Ketua Komisi 1 DPRD Kampar. Dalam laporannya, Zulfan Azmi menyampaikan ada beberapa saran dan kritikan terhadap Ranperda RPP APBD Kampar tahun 2021 yang telah disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Salah satunya yakni terhadap persoalan tata kelola keuangan daerah dan pajak retribusi. Badan Anggaran sendiri berharap OPD yang mengelola pendapatan daerah ini untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam menggali lagi peluang pendapatan asli daerah dari sektor lainnya. Politisi Partai Amanat Nasional ini juga menambahkan Badan Anggaran juga meminta kepada pemerintah Kabupaten Kampar supaya persoalan pembangunan infrastruktur yang mangkrak selama ini untuk dicarikan jalan keluarnya agar bangunan tersebut tidak menjadi lapuk karena itu akan merugikan keuangan daerah nantinya. Salah satu peran LKPD adalah peran manajerial yang memberikan informasi keuangan bagi manajemen untuk mengevaluasi pelaksanaan serta memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana serta pengambilan keputusan pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan, LKPD disusun dalam bentuk dan format yang memudahkan untuk memberikan gambaran posisi keuangan, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah. 2. Efektivitas LKPD dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial bagi pejabat dan publik daerah, kepala daerah dan DPRD sangat tergantung pada kualitas informasi atau karakteristik kualitatif yang disajikannya. Karakteristik kualitatif informasi tersebut meliputi karakteristik relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami bersama. 3. Penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi unsur-unsur SAP sehingga kita memperoleh opini wajar tanpa kecuali atau WTP. Dan ini untuk yang ke-6 kalinya secara berturut-turut. 4. Dalam menetapkan belanja tidak terduga hendaknya digunakan asumsi-asumsi yang valid dan terukur sehingga deviasi antara anggaran dan realisasi tidak terlalu besar. 5. Melakukan evaluasi dan kajian terus-menerus terhadap sumber dan potensi PAD sehingga memberikan pengaruh yang semakin signifikan terhadap struktur APBD Kabupaten Kampar. 7. Penataan aset daerah hendaknya dikelola lebih profesional dan hasil dari rekomendasi pansus aset hendaknya ditindaklanjuti sehingga kondisi aset daerah menjadi lebih baik dan tidak menjadi persoalan di kemudian hari. 8. Untuk masa yang akan datang, dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, di samping dokumen Ranperda dan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK juga dilengkapi dengan executive summary yang berisikan capaian tahun sebelumnya dan permasalahan yang sifat krusial sehingga Badan Anggaran dapat melakukan analisa dan pandangan serta sumbangan pemikiran yang lebih solutif dan terukur.
Dan ini Badan Anggaran merekomendasikan sebagai berikut. 1. Terkait penerimaan pajak dan restribusi, kiranya perlu mendapat perhatian serius mengenai strategi peningkatan pajak yang meliputi peningkatan basis data perpajakan, penilaian, penagihan, pemeriksaan, dan peningkatan SDM, penyesuaian dasar pengenaan pajak, dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan revolusi industri 5.0, begitu juga dengan strategi peningkatan retribusi daerah yang meliputi perluasan basis penerimaan, perkuatan proses pemungutan dan pelaksanaan efisiensi pemungutan, dan peningkatan biaya pemungutan serta peningkatan penerimaan dengan perbaikan perencanaan melalui peningkatan koordinasi dengan OPD lainnya, OPD pemerintah Provinsi Riau dan instansi pusat. 2. Dalam menetapkan belanja tidak terduga, hendaknya digunakan asumsi-asumsi yang valid dan terukur sehingga deviasi antara anggaran dan realisasi tidak terlalu besar. 3. Dalam upaya peningkatan PAD, hendaknya pemerintah melalui OPD terkait dapat menyelesaikan permasalahan pajak daerah terkait pajak tidak tertagih yang merupakan piutang daerah dan telah menjadi permasalahan tahunan yang belum terselesaikan. Sedangkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Yusri menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kampar yang telah secara maraton melakukan pembahasan atas Ranperda RPP APBD Kampar tahun 2021 dan dapat disahkan lebih cepat dari rencana sebelumnya. Dan pemerintah Kabupaten Kampar juga akan selalu memperhatikan seluruh saran dan rekomendasi dari Badan Anggaran untuk dilakukan perbaikan pada penyusunan APBD perubahan tahun 2022 ini. Selanjutnya menyangkut kritik, saran dan pendapat anggota Dewan untuk memajukan Kabupaten Kampar ke depan tentu akan tetap menjadi perhatian sehingga jalannya roda pemerintahan mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan hadirin yang kami hormati, dengan selesainya pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2021 ini, serta diterimanya dan disetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2021. Kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kampar dengan hati yang tulus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua, dan semua anggota DPRD Kabupaten Kampar. Semua upaya yang telah dilaksanakan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Ketua, Wakil Ketua, dan semua anggota DPRD yang kami hormati, walaupun kita telah menyelesaikan tugas yang besar ini, namun ke depan kita masih terdapat tugas-tugas berat lainnya untuk segera kita laksanakan, seperti rancangan peraturan daerah Kabupaten Kampar tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 yang direncanakan disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan menurut peraturan perundangan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami tekankan kepada seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar agar mengikuti tahapan pembahasan secara serius sehingga dapat selesaikan tepat waktu. Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD dan undangan yang kami hormati. Selanjutnya kepada Ketua DPRD dan anggota Dewan yang terhormat, diharapkan kerjasama yang telah kita bangun selama ini dapat ditingkatkan sehingga pembahasan Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan Ranperda APBD anggaran tahun 2023 dapat kita selesaikan dengan tepat waktu. Demikianlah beberapa hal kiranya yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan ucapan ribuan terima kasih kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal menyampaikan, dengan telah disahkannya Ranperda RPP APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2021 ini, maka tidak ada lagi hambatan bagi pemerintah Kabupaten Kampar
untuk mulai melakukan pengajuan pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2022. Dan ia berharap dokumen APBD Perubahan 2022 ini untuk dapat segera disampaikan oleh pemerintah ke pihak legislatif agar nantinya DPRD Kampar juga dapat dengan segera melakukan pembahasan. Sebenarnya itu bukan belum mampu, cuman memang aturan ini kan setiap saat berubah-ubah. Jadi ada aturan itu yang ketika kita pembahasan ini belum keluar, jadi kita rujukannya pasti ke pusat kan, itu ada Permendagrinya, PP-nya. Saya rasa semua PD ini sudah bekerja profesional karena laporan itu tidak terlepas dari aturan. Mereka tidak akan bisa lari dari aturan. Cuman mungkin karena ada aturan yang belum baku yang harus disiapkan. Memang kemarin itu kendala kita untuk menyusun RPBD ini. Ada aturan-aturan yang belum turun ke bawah, jadi sehingga kita memang agak terlantar ini menyusun RPBD. Itu mungkin untuk. Dan ini tadi juga disampaikan untuk percepatan pengerjaan Ranperda APBD Perubahan 2022 juga. Ya, ini kan runutnya RPP ini. Ketika RPP ini sudah dibahas, tentu nanti lanjutannya baru bisa kita pada yang berikutnya, baru kita bisa membahas APBDP dan juga APBD murni 2023. Alhamdulillah ini sudah selesai. Nanti tahap kita selanjutnya ini pembahasan berikutnya. Jadi insya Allah ini kita usahakan, kita sampaikan kepada tim TPD agar tepat waktu, agar semua rangkaian APBD ini bisa selesai dengan cepat dan ini manfaatnya tentu ini bermanfaat untuk masyarakat. Kita targetnya Januari atau Februari itu sudah bisa dilaksanakan semua APBD ini. Makanya aturan ataupun mekanisme yang sudah disampaikan kepada kita melalui peraturan-peraturan pemerintah, nah ini harus kita sampaikan kepada TAPD yang bersangkutan TAPD agar kita mengikuti alur ini, jadi sama-sama cepat, itu ini manfaatnya kepada masyarakat. Rapat paripurna ini selain dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Yusri dan perwakilan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kampar, juga dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.